Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, kita melanjutkan kajian kita Qawaid Tauhid. Kita masuk ke kaidah yang ke-92 dari kaidah Tauhid Uluhiyah. Kata beliau, Al-Qaidah Ats-Tsaniyah wa At-Tis'un. Kaidah yang ke-92. Al-aslu fit tawassuli at-tauqifu 'ala al-adillah. Pada asalnya dalam masalah tawassul, apa sih tawassul itu? Itu mengambil perantara antara kita dengan Allah. Tawassul itu artinya menjadikan sesuatu sebagai wasilah antara kita dengan Allah. Itu tawassul ya. Kata beliau, pada asalnya dalam masalah tawassul itu at-tauqif al-adillah, yaitu berhenti pada dalil, artinya harus menunggu dalil. Ya, ada dalil, laksanakan. Kalau tidak ada dalil, jangan. Kata beliau, li'anna tawassula mabnahu ala ma yuhibbuhu Allahu minal wasail. Wa mahabbatullah ghaibun. Wa umurul ghaib tawqifiyatun 'alan nas. Karena tawassul itu, ya, bangunannya harus di atas apa yang Allah cintai. Artinya tawassul itu harus berdasarkan sesuatu yang Allah cintai dan ridhoi. Sedangkan sesuatu yang Allah cintai dan ridhoi itu gaib. Kita nggak tahu. Wa umurul ghaib tauqifiyatun 'alan nas. Dan perkara-perkara gaib itu harus sesuai dengan dalil. Berhenti pada nas. Ya. Wala yajuzu laka an tatawassala lillah illa biwasilatin dalla 'alaiha dalil. Maka kamu tidak boleh bertawassul kepada Allah kecuali dengan wasilah perantara yang ditunjukkan oleh dalil. Contoh misalnya, katawassuli ilallah bi asma'ihi wa bi sifatihi. Contoh misalnya, bertawassul kepada Allah dengan melalui nama dan sifat-sifat Allah. Ini ditunjukkan oleh dalil. Mana dalilnya? Itu surat Al-A'raf. Allah Ta'ala berfirman, Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang baik. Asma'ul husna. Fad'uuhu biha. Maka berdoalah kamu kepada Allah dengan melalui Asma'ul husna. Dan setiap nama-nama Allah pasti mengandung sifat. Itu menunjukkan tawassul kepada Allah dengan melalui nama dan sifat Allah boleh, nggak apa-apa. Kenapa? Karena ditunjukkan oleh dalil. Ya. Wa bi dzikril hal. Demikian pula tawassul dengan menyebutkan keadaan kita. Ya. Maksudnya gimana? Betul kita menyebut Allah
Ya, aku sangat membutuhkan karunia-Mu ya Allah, maka berikan aku karunia, misalnya gitu. Kita sebutkan keadaan kita. Ya Allah, aku fakir kepada rahmat-Mu ya Allah, maka berikan aku rahmat. Seperti ini boleh, nggak masalah. Ya. Ikhwata Islam, ibu-ibu dan bapak sekalian. Wa bidu'ai rajulil hayyil hadir al-qadir. Demikian pula berdoa kepada Allah melalui orang soleh yang masih hidup, hadir di hadapan kita dan mampu berdoa. Ya. Kita datang misalnya ibu-ibu kepada orang soleh, minta didoakan agar penyakit kita sembuh misalnya. Boleh, boleh. Kita datang kepada orang yang kita anggap dia bertakwa, supaya dia berdoa agar Allah berikan kepada kita anak misalnya. Boleh, nggak apa-apa. Tapi syaratnya itu, dia orangnya masih hidup dan hadir di depan kita. Adapun kalau sudah meninggal dunia nggak boleh. Karena itu tidak ditunjukkan oleh dalil sama sekali. Makanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Umar bin Khattab berkata kepada Al-Abbas, "Ya Abbas, ya, inna kunna natawassalu ala ahdi Rasulullah SAW bihi." Dahulu, hai Abbas, ketika Rasulullah masih hidup, kami bertawasul dengan Rasulullah. Sekarang Rasulullah sudah meninggal, maka kami datang kepada engkau agar engkau berdoa kepada Allah, ya, agar diturunkan hujan. Lihat, Umar bin Khattab tidak datang ke kuburan Rasulullah untuk tawasul. Tidak. Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah SAW, kepada Abbas, agar Abbas berdoa. Karena Rasulullah sudah meninggal dunia, ibu-ibu sekalian. Ya. Apabila amal saleh, demikian pula tawasul dengan melalui amalan saleh, boleh. Sebagaimana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah kepada Allah wasilah perantara. Semua ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini, ibu-ibu, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wasilah dalam ayat ini yaitu amal saleh. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan ini ijma seluruh ahli tafsir, bahwa yang dimaksud dengan wasilah dalam ayat itu, ibtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah kepada Allah, yaitu amalan saleh. Ya. Contoh misalnya dalam hadis disebutkan ada 3 orang, kata Rasulullah SAW dahulu, ada 3 orang yang menginap di sebuah gua, masuk ke dalam gua, kemudian apa yang terjadi? Ya, ada batu yang jatuh dari gunung dan menutup pintu gua. Lalu yang pertama berdoa, "Ya Allah, dahulu aku punya orang tua." Ya, dan dia menyebutkan tentang baktinya dia kepada orang tua. Ya, lalu kemudian apa yang terjadi, ibu-ibu? Batu itu bergeser, tapi belum bisa keluar. Yang kedua menyebutkan tentang amal soleh, dulu dia meninggalkan zina, padahal dia sudah mampu untuk berzina. Ya, maka batu itu bergeser lagi. Yang ketiga, berdoa kepada Allah melalui amanah yang dahulu ia pernah, ya, amanah mengembangbiakan gaji seorang yang bekerja pada dirinya. Dan kemudian suatu ketika orang tersebut meminta kembali
dan diberikan semuanya tanpa dikurangi sama sekali. Maka batu itu pun bergeser lagi dan mereka pun bisa keluar. Itu namanya ya bertawasul dengan melalui amal soleh. Boleh, nggak apa-apa. Amal soleh kita yang ikhlas. Misalnya dulu ibu pernah membantu orang yang susah ya, dan penuh ikhlas. Terus ibu suatu ketika terkena musibah mara bahaya. Lalu ibu bertawasul melalui amal soleh terdahulu itu. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena itu diizinkan, ibu-ibu sekalian. Wa amma ma'adaha fala yajuzu an yatawassala ila Allah bihi. Adapun selain yang ditunjukkan oleh dalil, maka tidak boleh bertawasul kepada Allah dengan ya perkara yang tidak ditunjukkan oleh dalil. Kalau nggak ada dalilnya nggak boleh bertawasul dengan itu. Li'adami wujudid dalilid dal alal jawaz. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang membolehkannya. Makanya pada asalnya tawasul itu nggak boleh kecuali ada dalil yang membolehkan. Fatawasul ila Allah bidzati ahadi minal khalqi bid'ah. Contoh misalnya yang tidak ditunjukkan oleh dalil. Bertawasul kepada Allah melalui makhluk yang sudah meninggal dunia. Maka ini bid'ah. Ya. Melalui zat seseorang dari makhluk, kata beliau. Bid'ah. Bertawasul ila Allah bijahi ahadi minal khalq. Atau bertawasul kepada Allah dengan kedudukan seorang makhluknya. Maka itu bid'ah. Kenapa? Kata beliau, karena tidak ada dalilnya. Tawasul kepada mayat, di mana ia berdoa kepada mayat dan bertawakal kepada mayat, maka ini syirik, bukan bid'ah lagi, syirik besar. Nah ini, ibu-ibu sekalian. Jadi ingat ya, tawasul itu ya, itu perkara yang harus ditunjukkan oleh dalil, bukan dikembalikan kepada pendapat atau penganggapan baik. Kaidah yang ke-93, Al-Qaidah Ats-Tsalitsah wa Tis'un. Kullama kana al-'abdu a'zam tahqiqan lit-tauhid, kullama kana a'zam hifdhan wa hirasatan min indillah wa malaikatihi. Semakin seorang hamba mewujudkan tauhid, ya semakin si hamba itu mewujudkan tauhid dengan sungguh-sungguh, semakin ia dijaga oleh Allah. Semakin agung penjagaan Allah kepada dia. Masya Allah, ibu-ibu sekalian. Jadi seseorang itu semakin mentauhidkan Allah, semakin agung tauhidnya, maka perlindungan Allah kepada dia pun semakin agung juga. Semakin agung tauhidnya, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Makanya orang yang tauhidnya sempurna, Bu, itu masuk surga tanpa hisab dan adab. Masya Allah. Kata beliau, Fallahu yahfadhu ahlat tauhid. Allah pasti menjaga orang-orang yang mentauhidkannya. Wa hifdzullah li ahli tauhid yatafawut. Namun, penjagaan Allah kepada orang yang bertauhid itu bertingkat-tingkat. Sesuai ya kekuatan dia dalam menjaga tauhid. Semakin dia kuat menjaga tauhidnya, semakin besar juga penjagaan Allah kepada dia. Walidzalika kana a'dhamul makhluqina hifdhan humul anbiya. Oleh karena itu kata beliau, makhluk yang paling agung penjagaannya oleh Allah, siapa dia? Para nabi. Kenapa para nabi? Orang yang paling agung tauhidnya, paling sempurna tauhidnya. Ya.
Tsumma ya'ti al-mu'minuna ala maratib. Kemudian setelah para nabi siapa? Para sahabat, para kaum mukminin sesuai dengan tauhid mereka. Apa sih Ustadz tandanya tauhid seseorang itu sempurna? Tanda tauhid seseorang sempurna itu, Bu, yang haram-haram dia tinggalkan. Karena orang yang berbuat maksiat itu menunjukkan kekurangan dalam tauhid. Rasa takutnya kepada Allah kurang. Iya. Tapi dia tinggalkan maksiat walaupun sedang sendiri dia tidak berani. Bahkan yang makruh pun dia tinggalkan. Maka itu pertanda tauhidnya Masya Allah. Iya. Wa kadzalika al-malaikatu tahfadhu ala tauhid bi amrillah. Demikian pula para malaikat menjaga para ahli tauhid dengan perintah Allah. Iya. Wa as'adana bi kathrati hifdzil malaikah. Wa as'aduna bi kathrati hifdzil malaikah wa as'aduna tahqiqan lit tauhid. Maka orang yang paling bahagia, ya, yang dijaga malaikat itu adalah yang paling merealisasikan dan yang paling mewujudkan tauhid. Ya. Dan ini kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab An-Nubuwat di 1 halaman 292. Lihat ibu-ibu sekalian, ya. Jadi kalau ibu-ibu pengen dijaganya oleh Allah sempurna, maka berarti tauhid kita juga harus sempurna. Kata Rasulullah SAW apa? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Jagalah Allah maksudnya gimana? Apa Allah butuh penjagaan hamba? Enggak butuh. Tapi maksudnya kata para ulama, jagalah Allah artinya jaga agamanya, jaga perintahnya, jaga larangannya, jaga batasan-batasannya. Dan tauhid itu adalah perintah Allah yang paling besar. Ya. Jaga larangannya, jangan sampai ya kita melakukan larangan Allah. Dan larangan Allah yang terbesar yaitu syirik. Jaga batasan-batasan Allah. Maka semakin kita menjaga, ya, semakin Allah pun menjaga kita. Semakin kita tidak menjaga, sering melanggar larangan Allah, sering meninggalkan perintah Allah, ya, kurang menjaga agama Allah, maka penjagaan Allah kepada kita pun semakin berkurang. Dan ibu-ibu sekalian, dijaga yang paling agung tuh, Bu, dijaga agama kita oleh Allah. Dijaga keimanan kita oleh Allah dari syubhat, dari syahwat. Ya. Dan tentunya juga pasti Allah akan jaga dunia kita. Nah ini ibu-ibu sekalian. Kaidah yang ke-94. Al-Qaidah Ar-Rabi'ah wa Tis'un. Al-aslu fi syafa'ati at-tawqifu 'ala al-adillah. Pada asalnya dalam masalah syafaat itu harus sesuai dengan dalil. Ya. Pada asalnya dalam masalah syafaat harus sesuai dengan dalil. Fala yajuzu laka an ta'taqida thubuta syafa'atin yawmal qiyamah illa wa ala dhalika al-i'tiqadi dalilun minasyar'i. Maka kata beliau, tidak boleh kamu berkeyakinan adanya syafaat nanti pada hari kiamat kecuali keyakinan ini harus berdasarkan dalil. Ya. Fama athbatahu syari' minasyafa'at na'taqiduhu wa nu'minu bih. Maka yang ditetapkan oleh Allah, ya, dari syafaat-syafaat tersebut wajib kita yakini dan wajib kita imani. Ya.
Wa ma lam yuthbithu syari' min asy-syafa'at fala yajuzu i'tiqadu qiyamihi yaumal qiyamah. Adapun syafaat yang ditiadakan oleh Allah, maka tidak boleh kita meyakininya. Ya. Ibu-ibu sekalian, contoh syafaat yang ditiadakan oleh Allah apa? Asy-syafa'ah allati yadhunnuha al-musyrikuna fi asnamihim. Contohnya orang-orang musyrikin punya keyakinan bahwa patung-patung orang soleh ini bisa memberi kepada mereka syafaat pada hari kiamat. Orang-orang musyrikin itu di zaman Rasulullah kan menyembah patung, Bu. Dan patung itu diberi nama dengan nama-nama orang soleh. Ya. Latta, Uzza, Manat, Hubal. Ya. Mereka berkata apa? Kata orang musyrikin, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada patung-patung ini, berhala-berhala ini, kecuali agar berhala-berhala ini, patung-patung ini bisa mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Mereka punya keyakinan bahwa patung-patung ini, berhala-berhala ini bisa memberikan syafaat kepada mereka. Ya. Sedangkan syafaat untuk orang musyrikin ditiadakan oleh Allah. Makanya Allah mengatakan fala tanfa'us syafa'atu. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, kata Allah dalam surat Al-Muddatsir ayat 48. Mereka tidak bermanfaat syafaat siapapun yang bisa memberi syafaat. Tidak ada manfaatnya lagi. Wa amma syafa'atul uzma wa hiya syafa'atu fi ahli al-mawqif lil fasli bainahum fil qada' wa syafa'atu fi Abi Talib syafa'at at-takhfif lil ikhraj wa syafa'atu fi ahli al-jannah liyadkhulul jannah wa syafa'ah fi ahli al-kaba'ir li alla yadkhulun nar aw liyakhruju li ba'da ad-dukhul wa syafa'ah fi ahli al-a'raf wa syafa'ah fi rif'ati ad-darajat. وهذه الشفاعات المذكورة كلها من الشفاعات التي يجب أن نؤمن بها لثبوت الدليل بها. Contoh dalil syafaat yang ditunjukkan oleh dalil apa? Contoh asy-syafa'atul udma, syafaat yang besar, yaitu yang diberikan kepada Rasulullah SAW untuk umatnya. Ya. Demikian pula syafaat untuk Abu Talib, agar diringankan siksanya, bukan dikeluarkan. Demikian pula syafaat untuk penduduk surga agar mereka masuk surga. Ada dalilnya. Ya. Adapun syafaat untuk Abu Talib, Rasulullah bersabda apa? Laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena syafaatku, kata Rasulullah, dia berada di keraknya api neraka. Demikian pula syafaat untuk penduduk surga agar masuk surga. Disebutkan dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW sabda, Ati babal jannah. Aku mendatangi pintu surga. Fa'astaftih. Lalu aku minta dibukakan. Faqal. Ya. Maka berkatalah khazinul jannah. Malaikat yang ditugaskan menjaga pintu surga itu. Man anta? Kamu siapa? Kata Rasulullah, ana Muhammad, aku Muhammad. Kata malaikat, bika umirtu alla aftah li ahadin qablak. Aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak membuka pintu surga untuk siapapun sebelum kau. Ya. Ya, artinya pintu surga itu baru dibuka kalau Rasulullah yang minta. Berarti ini syafaat Rasulullah untuk agar penduduk surga masuk ke dalam surga. Ada dalilnya, ada. Demikian pula syafaat untuk orang-orang yang melakukan dosa besar agar tidak masuk neraka, atau mereka yang sudah masuk ya dikeluarkan dari api neraka.
Ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim tentang kisah asy-syafa'atul uzma itu, ibu-ibu sekalian. Demikian pula syafaat untuk ahlul a'raf, orang yang berada di tempat yang tinggi yang disebutkan dalam surat Al-A'raf itu. Siapa itu ashabul a'raf itu, Bu? Yang berada di tempat tinggi, yang berada di antara surga dan neraka. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan bahwa mereka itu orang-orang yang amal soleh dengan amal keburukannya seimbang. Sehingga mereka ditahan. Belum bisa masuk surga, belum bisa masuk neraka. Ya, sampai akhirnya dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula syafaat agar diangkat derajat penduduk surga. Ya. Fahadhi syafaatul madhkurah, maka semua syafaat-syafaat ini, semua ini wajib kita imani. Kenapa? Karena ada dalil yang menunjukkannya. Ya. Jadi ibu-ibu, masalah syafaat ini pada asalnya, ya, syafaat itu pada asalnya nggak ada sampai ada dalil yang mengatakan ada. Dan ternyata ada dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah bisa memberi syafaat, para nabi memberi syafaat, kaum mukminin juga nanti pada hari kiamat memberi syafaat. Tapi mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama izin dari Allah, yang kedua ridho Allah kepada yang diberikan syafaat. Sebagaimana Allah berfirman, ya, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak para malaikat yang ada di langit, kata Allah, tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun, kecuali setelah Allah berikan izin dan ridho. Rasulullah SAW, ya, apakah langsung memberi syafaat? Tidak. Pada hari kiamat itu Rasulullah minta izin dulu pada Allah. Yang disebutkan dalam hadis, ya, kaum mukminin mendatangi Nabi Adam dan mereka berkata, ya, isfa' lana inda rabbik. Wahai Adam, tolonglah berikan syafaat untuk kami di sisi Rabbmu. Tapi Nabi Adam menolak dan menyebutkan dosanya. Disuruhnya pergi ke Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Datang kepada Nabi Nuh, sama juga jawabannya. Datang lagi kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Akhirnya datang kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Analah, aku yang melakukannya. Beliau pun kemudian pergilah ke bawah arasy. Lalu beliau sujud dan memuji-muji Allah dengan pujian-pujian yang baru Allah ajarkan waktu itu. Sampai akhirnya Allah berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak, washfa' tushaffa. Hai Muhammad, angkat kepalamu. Silakan berikan syafaat. Kamu sudah diberi izin. Ya. Wa qul yusma' lak, kamu silakan kamu berbicara, kamu akan didengar. Lihat. Jadi Rasulullah SAW itu, ibu-ibu, tidak langsung memberi syafaat. Rupanya Rasulullah minta izin dulu. Setelah Allah beri izin, baru kemudian Rasulullah SAW memberi syafaat. Ya. Kenapa? Karena syafaat itu hanya milik Allah saja. Allah berfirman, Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah, syafaat itu hanyalah milik Allah saja, seluruhnya. Ya. Ini kaidah yang ke-94, ibu-ibu sekalian. Kaidah yang ke-95. La syafa'ata fi ghairi ahli tauhid. Syafaat tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang mentauhidkan Allah saja. Kenapa, Ibu? Karena orang yang mati di atas kesyirikan, Allah tidak ridho. Allah tidak ridho kepada syirik. Allah pun tidak ridho kepada orang-orang yang berbuat syirik. Apa kata Allah, Ibu?
Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni untuk dipersekutukan, ya, tidak mengampuni syirik dan mengampuni yang lebih rendah dari kesyirikan. Tuh lihat. Ya. Maka orang yang berbuat syirik dapat syafaat? Tidak mungkin. Makanya kalau ada orang datang ke kuburan wali, lalu dia berdoa kepada wali minta syafaat, wahai wali beri aku syafaat. Bagaimana Allah akan berikan dia syafaat sementara dia mintanya kepada wali? Sementara syafaat itu hanya milik Allah semata. Minta syafaat ke siapa? Ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Begitu caranya, ya Allah, berikanlah syafaat kepadaku syafaat Rasulmu Muhammad SAW. Bukan kemudian kita datang ke kuburan Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah beri aku syafaat. Tidak. Itu berdoa kepada mayat, haram, itu syirik. Ya. Ibu-ibu sekalian. Berarti yang diberi syafaat siapa? Yang mentauhidkan Allah. Yaitu yang ibadah hanya untuk Allah saja. Berdoanya hanya kepada Allah, tawakalnya hanya kepada Allah. Dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun dalam ibadah. Mana dalilnya? Bahwa syafaat itu tidak diberikan kepada kaum musyrikin. Sudah kita sebutkan tadi. Itu surat Al-Muddathir ayat 48. Allah berfirman, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Maka tidak bermanfaat buat mereka. Siapa itu orang-orang musyrikin itu? Tidak bermanfaat buat mereka syafaat orang-orang yang bisa memberi syafaat. Fi Sahih Al-Bukhari min hadits Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan disebutkan dalam Sahih Bukhari ibu-ibu di nomor 6570 dari hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsi. Manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah betul-betul ikhlas dari hatinya. Ya. La ilaha illallah. Itu kalimat tauhid. Ya. Bukan hanya sebatas mengucapkan tapi malah berbuat syirik. Percuma. Karena syirik itu membatalkan tauhid. Seperti ibu-ibu sholat terus kentut. Percuma. Karena kentut itu membatalkan sholat. Demikian pula syirik pun membatalkan tauhid. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Kaidah yang ke-96 masih berhubungan dengan syafaat. La syafa'ata fi kafirin illa bidalil. Tidak ada syafaat untuk orang kafir kecuali dengan dalil. Karena pada asalnya orang kafir tidak akan diberikan syafaat. Kecuali disebutkan dalam hadis bahwa Abu Thalib dapat syafaat Rasulullah. Hanya Abu Thalib saja tapi ya. Karena ada dalilnya. Mana dalilnya? Itu hadis. Ya. Bahwa Nabi SAW ditanya, hal nafa'ta Abu Thalib bisyai? Wahai Rasulullah, apakah engkau memberikan manfaat kepada Abu Thalib? Sementara dulu Abu Thalib yang membela kamu waktu hidupnya. Kata Rasulullah, iya. Huwa fi dahdah min nar walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Ya,
dia berada di permukaan api neraka. Kalau bukan karena aku, dia berada di dalam keraknya api neraka. Ya. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, ibu-ibu sekalian. Kaidah yang ke-97. La syafa'ata yawmal qiyamah illa bil izni war ridha. Masih tentang syafaat. Tidak ada syafaat nanti pada hari kiamat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah dan ridha. Izin untuk yang memberi syafaat dan ridha Allah untuk yang diberi syafaat. Ya. Mana dalilnya? Surat An-Najm ayat 26 tadi yang sudah kita bacakan, ibu-ibu. Allah berfirman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha' wa yarda. Berapa banyak malaikat yang ada di langit, tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah Allah izinkan bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridai itu. Ya. Jadi syafaat itu syaratnya dua. Izin Allah untuk yang memberi syafaat. Ridho Allah kepada yang diberi syafaat. Ya. Dan ridho Allah juga kepada yang memberi syafaat. Kalau izinkan. Kalau nggak dapat izin, nggak bisa memberi syafaat. Sudah kita sebutkan tadi dalil Rasulullah SAW nggak bisa ngasih syafaat kecuali setelah minta izin. Setelah Allah izinkan baru bisa ngasih syafaat. Dalilnya juga surat Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi, Bu. Allah Ta'ala berfirman, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali setelah izin, dapat izin dari Allah. Tuh lihat dalam ayat kursi ini. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Kecuali dengan izin Allah. Ya. Demikian pula dalam surat Al-Anbiya ayat 28. Allah berfirman, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak memberi syafaat kecuali untuk orang yang Allah ridai. Ya. Mereka siapa yang mereka yang memberi syafaat, para nabi, kaum mukminin, tidak bisa memberi syafaat kecuali kepada siapa? Kepada orang yang Allah ridai. Tuh lihat. Nih ya. Nah ini ibu-ibu sekalian, makanya kalau kita pengen dapat syafaat Rasulullah, gimana dong caranya? Kalau kita pengen dapat syafaat Rasulullah, jangan berbuat syirik. Karena syirik ini satu-satunya dosa yang tak akan pernah Allah ridhai. Tidak akan pernah Allah ampuni. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Kaidah yang ke-98. Al-Qa'idah Al-Thaminah wa Tis'un. At-Tauhidu a'zamul hasanati fi mizanil abdi. Tauhid adalah amal soleh yang paling berat timbangannya. Ya. Dalam timbangan hamba nanti pada hari kiamat, ibu-ibu. Tidak ada amal yang paling berat dari tauhid. Lalu bagaimana dengan hadis Ustaz? Rasulullah bersabda, laisa syai'un athqalu fil mizan indallah yaumil qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu pun yang paling berat timbangannya pada hari kiamat dari akhlak yang baik. Ya.
Tidak ada sesuatu pun yang paling berat timbangannya pada hari kiamat dari akhlak yang baik. Ustadz tadi bilang tauhid yang paling berat timbangannya. Sementara hadis mengatakan akhlak. Ya sekarang saya mau tanya. Orang yang berbuat syirik itu punya akhlak gak sama Allah? Gak punya akhlak dia sama Allah, Bu. Karena orang berbuat syirik itu sama saja menghina Allah itu. Menyamakan Allah dengan makhluk itu penghinaan, tuh, Bu. Akhlak yang sangat buruk gitu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya kalau ada orang berkata begini, Ibu, yang penting tuh kita berbuat baik sama orang. Ya. Kita katakan, ya akhi, kalau kamu berbuat baik sama orang, tapi kamu berbuat buruk sama Allah, percuma kamu. Karena kamu itu hamba Allah. Yang menciptakan kamu itu Allah, bukan orang. Yang paling utama itu akhlak kamu sama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, yang sudah memberikan kamu rezeki. Ya. Adapun kamu bilang yang penting saya berbuat baik sama orang, adapun sama Allah bodo amat. Ini menunjukkan kamu gak punya akhlak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bebas sekali ya. Mana dalil bahwa tauhid itu yang paling berat timbangannya ya untuk seorang hamba nanti pada hari kiamat. Di sini beliau membawakan beberapa hadis. Ya, ada 3 hadis. Hadis yang pertama hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Bahwa Nabi SAW bersabda, qala Musa alaihissalam, ya Rabb, alimni syai'an adhkuruka bih wa ad'uka bih. Berkata Nabi Musa, ya Rabb, ajarkan aku sesuatu agar aku bisa mengingat engkau dengan sesuatu itu dan berdoa kepada engkau dengan sesuatu itu. Maka Allah berfirman, ya Musa, qul la ilaha illallah. Hai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Maka Nabi Musa berkata, ya Rabb, kullu ibadik yaqulu hadha. Ya Rabb, kalau la ilaha illallah sih semua hambamu juga mengucapkan itu. Aku pengennya yang khusus buat aku. Allah berfirman, qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Maka Nabi Musa berkata, la ilaha illa anta ya Rabb. Innama uridu syai'an takhussuni bih. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau ya Rabb. Tapi aku pengen yang khusus buat diriku ya Allah. Qala ya Musa, law kanatis samawatu sab'u wa amiruhunna ghairi wal ardina sab' fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah ma'alat bihinna la ilaha illallah. Hai Musa, kalaulah langit yang 7 dan penduduknya selain aku dan bumi yang 7 berada di satu ya neraca dan la ilaha illallah dalam neraca yang lain, maka akan lebih berat la ilaha illallah. Luar biasa ibu-ibu sekalian. Ya. Hadis yang kedua, hadis Abdullah bin Amr dari Nabi SAW bersabda, yusahu birajulin min ummati yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Nanti pada hari kiamat akan dipanggil seorang laki-laki dari umatku pada hari kiamat itu. Di hadapan seluruh makhluk. Fayunsyaru lahu tis'atun wa tis'una sijillan. Lalu kemudian ditampakkan kepada dia, ibu-ibu, 99 catatan. Kullu sijillin maddal basar. Setiap catatannya itu sejauh mata memandang isinya dosa. Famayaqulullah, kemudian Allah berfirman kepada si hamba ini, bu, hal tunkiru min hadha syai'an? Apakah kamu mengingkari dosa-dosamu ini? Fayaqul la ya Rabb. Si hamba berkata, tidak ya Allah.
Lalu Allah berfirman lagi, "Adzalamatka katabatil hafidhun?" Apakah malaikat yang telah mencatat amalmu itu sudah menzalimi kamu? Fayaqulu la, tidak ya Allah. Itu semua dosa aku. Allah berfirman lagi, "Alaka udhur?" Kamu punya alasan? "Alaka hasana?" Apakah kamu punya kebaikan? Fayahabur rajul, orang ini ketakutan dan berkata, "La, aku enggak punya ya Allah." Fayaqulu bala. Allah berfirman, kamu punya. Innalaka indana hasanah. Di sisi kami kamu punya kebaikan-kebaikan. Wa innahu la dhulma alaikal yaum. Dan sesungguhnya hari ini kamu tidak akan dizolimi. Fatukhraju lahu bitaqatun fiha ashhadu an la ilaha illallah. Lalu dikeluarkanlah kartu, ibu-ibu sekalian, bertuliskan ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rupanya dia mati di atas tauhid, ibu-ibu. Ya. Maka orang itu berkata, "Ya Rabb, ma hadhil bitaqah ma hadhis sijillat." Ya Rabb, apa hebatnya kartu yang kecil ini dibandingkan dengan 99 catatan yang setiap catatannya sejauh mata memandang isinya dosa. Maka Allah berfirman, "Innaka la tuzlam." Kamu tidak akan dizalimi. Fatud'u sijillat fi kiffah wal bitaqatu fi kiffah. Maka diletakkanlah 99 catatan itu dalam satu neraca. Dan kartu yang bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh disimpan dalam satu neraca lagi. Apa yang terjadi, Bu? Fatashatis sijillat wa thaqulatil bitaqah. Menjadi ringanlah 99 catatan itu dan menjadi beratlah kartu la ilaha illallah. Ya, ibu-ibu sekalian. Jadi pada hari kiamat itu, Bu, yang kita butuhkan cuma satu kartu, Bu. Bukan kartu jaminan kesehatan, kartu kredit, kartu apa lagi? Itu gak ada manfaatnya pada hari kiamat. Kartu ATM, mana ada ATM di hari kiamat? Ya. Yang bermanfaat pada hari kiamat itu kartu tauhid, Bu, yang bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bayangkan orang ini, Bu, ya diperlihatkan 99 catatan yang isinya dosa semuanya, bayangkan. Ini orang udah ketakutan banget. Istilahnya sudah yakin bakalan dilemparkan neraka. Tapi rupanya orang ini tidak pernah mempersekutukan Allah, tidak pernah berbuat syirik, subhanallah. Mati di atas tauhid. Tuh. Akhirnya Allah mengampuni dosa-dosa dia karena tauhidnya itu, ibu-ibu sekalian. Kita berharap mudah-mudahan kita yang termasuk seperti itu, Bu. Iya. Hadis yang ketiga, hadis yang tadi diriwayatkan Tirmidzi dalam sunannya. Demikian pula Ibnu Majah dalam sunannya. Hadis yang ketiga, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang dikeluarkan Imam Ahmad. Bahwa Rasulullah SAW bersabda pada apa yang beliau riwayatkan dari saudaranya itu Nabi Nuh. Ya. Bahwa Nabi Nuh sedang mengajarkan kaumnya tentang tauhid. Beliau berkata, "Lau anna samawati sab' wal ardhina sab' kanat halqah wa wudi'at la ilaha illallah 'alaiha lafasamatha ay laqasamatha." Kalaulah 7 langit dan 7 bumi itu menjadi sebuah cincin, lalu diletakkan di atasnya la ilaha illallah, maka akan putus itu. Saking beratnya la ilaha illallah. Jadi lihat ibu-ibu sekalian, jadi pahala tauhid itu luar biasa, Bu.
Makanya kalau kita diberi oleh Allah tauhid, bersyukur banget Bu. Pertahankan tauhid itu sampai mati Bu. Karena banyak sekali orang-orang yang tidak paham tauhid Bu. Mereka berbuat syirik, mengagungkan kuburan, ya, tawakal kepada jimat, ya. Ada lagi yang ya, menyembah berhala. Ternyata kita diberikan oleh Allah, dipahamkan oleh Allah tauhid, sehingga kita pun berusaha bisa paham tentang mana tauhid, mana syirik, bisa membedakan. Wallahi itu nikmat yang luar biasa Bu. Itu nikmat yang tidak bisa disamakan dengan kenikmatan dunia apapun. Nikmat tauhid itu ibu-ibu sekalian. Makanya kita minta terus kepada Allah supaya Allah wafatkan kita di atas tauhid. Ya, amin ya rabbal alamin. Kaidah yang ke-99. Kata beliau, man haqqaqa tauhid at-tahqiq al-mutlaq dakhala al-jannata bila hisabin wala adab. Siapa yang merealisasikan, mewujudkan tauhid dengan sempurna, maka ia masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Subhanallah, ini luar biasa ini Ibu. Ya. Ini orang-orang yang sempurna tauhidnya Bu. Yang luar biasa kesempurnaan tauhidnya itu. Walidzalika yaqulu Allah Ta'ala, kata beliau, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umi. Sesungguhnya Ibrahim itu ummah. Ummah itu artinya dalam ayat ini artinya qudwah, suri tauladan. Qanitan lillah. Qanit itu artinya Bu, ya, yang senantiasa taat dan patuh. Hanifah. Hanifah itu artinya Bu, ya, di atas fitrah tauhid. Ya. Walam yaku minal musyrikin. Dan ia tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Syakiran li an'umi. Ia senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Masya Allah Bu, ya. Nabi Ibrahim di sini Allah sifati dengan beberapa sifatnya Bu. Yang pertama apa? Nabi Ibrahim itu qudwah. Ya. Apa itu qudwah Bu? Uswah. Apa itu uswah Bu? Suri tauladan. Masya Allah. Makanya kita berusaha juga Bu, ya, agar kita menjadi orang yang bisa seperti Nabi Ibrahim. Bisa menjadi suri tauladan. Setidaknya ya buat anak-anak kita lah. Ya. Suri tauladan buat keluarga kita lah. Kalau seorang suami ya teladan buat siapa? Buat istri dan anak-anaknya. Ya, teladan dalam ibadah, teladan di dalam apa? Ya, waktu dan yang lainnya. Ya, ibu-ibu sekalian. Sifat yang kedua apa? Qanitan lillah. Qanit. Apa tadi qanit Bu? Itu yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah Bu. Kita juga berusaha untuk senantiasa taat dan patuh kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kita laksanakan. Yang Allah larang kita tinggalkan. Kalau kita senantiasa taat kepada Allah, maka kita disebut orang yang qanit. Terkadang ada perempuan namanya qanita, bagus, tapi nggak pakai jilbab, alah, nggak sesuai dengan namanya. Qanita itu orang yang senantiasa taat, yang senantiasa patuh. Lah ini nggak pakai jilbab, namanya udah bagus-bagus, nggak sesuai dengan nama, kan kok payah bener. Kita pengen kan nama itu sesuai dengan apa? Ya kondisi kita. Kemudian sifat berikutnya apa? Hanif. Apa Hanif itu Bu? Hanif itu artinya di atas fitrah tauhid.
jiwanya itu jiwa yang betul-betul hanis, yang betul-betul mentauhidkan Allah. Walam yakum minal musyrikin, sifat berikutnya apa? Nabi Ibrahim tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Hatinya Nabi Ibrahim itu ya tidak ada padanya kesyirikan, Bu. Luar biasa. Jiwanya Nabi Ibrahim itu jiwa tauhid yang luar biasa. Ya. Maka kalau kita punya sifat-sifat ini seperti Nabi Ibrahim, kita bisa masuk surga tanpa hisab dan adab. Kemudian beliau membawakan hadis Ibnu Abbas dari Nabi SAW. Ya, tentang Rasulullah diperlihatkan umat-umat pada hari kiamat, Bu. Kata Rasulullah, "Uridat alayyal umam. Fara'aitu nabiyan wa ma'ahu rahbun." Mafirtin ruhai. Wa nabiyan wa ma'ahu rajulun wa rajulan. Wa nabiyan ya wa laysa ma'ahu ahad. Aku diperlihatkan oleh Allah, kata Rasulullah, Bu, umat-umat pada hari kiamat. Ini mukjizat, ya. Di mana Rasulullah diperlihatkan oleh Allah umat-umat pada hari kiamat. Padahal Rasulullah masih hidup di dunia. Lalu aku melihat ada nabi yang diikuti oleh suatu kaum. Ada lagi nabi yang pengikutnya 2 atau 1 orang saja. Ada lagi nabi nggak punya pengikut. Lah, kok nabi nggak punya pengikut? Ini menunjukkan, Bu, bahwa dalam berdakwah itu yang kita pikirkan bukan banyakkan pengikut, Bu. Tujuan kita berdakwah itu menyampaikan risalah, Bu. Bukan nyari pengikut, enggak. Ya. Bayangkan, Bu, Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadis ini, Bu, ada nabi pengikutnya cuma 1 dan 2 orang. Ada lagi nabi yang gak punya pengikut. Ibu berani gak berkata begini, "Ustadz, jangan-jangan itu nabi cara dakwahnya salah kali." Waduh, nyalahin nabi, kurang ajar itu. Para nabi itu dapat bimbingan langsung dari Allah dalam cara berdakwah, Bu. Iya. Kemudian kata Rasulullah, "Fara'aitu sawadan 'aziman fadhanantu annahu ummati." Lalu aku melihat jumlah besar. Aku mengira itu umatku. Faqila li, lalu dikatakan kepadaku, "Innahu Musa wa qaumu." Itu Musa dan kaumnya. Fanadartu fa idza sawadun 'azim. Lalu aku melihat lagi, ternyata ada lagi jumlah yang lebih besar. Dalam sebuah riwayat, lihat ke ufuk sana. Maka aku melihat jumlah yang besar. Dikatakan kepadaku lagi, sekarang lihat kepada ufuk sana. Maka aku melihat jumlah besar lagi. Lihat lagi ke ufuk sana. Ternyata aku melihat jumlah yang lebih besar lagi. Lalu dikatakan kepadaku, "Hadhihi ummatuk." Itu semua umatmu. Wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adab. Dan pada umatmu ada 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. 70,000. Kira-kira kita masuk nggak ya? Sahabat Rasulullah ya jumlahnya ada 200,000 lebih, Bu. Disebutkan bahwa Rasulullah ketika haji wada itu bersama 200,000 orang. Ya. Tabi'in jutaan. Tabi'ut tabi'in jutaan. Kita sampai sekarang berarti jumlah kaum muslimin itu triliunan, Bu. Ya, ternyata yang masuk surga cuma 70,000. Ya Allah. Kayaknya kalau ngelihat keimanan kita kayaknya susah deh, Bu. Iya. Tapi ada dalam hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh sebagian ulama, Rasulullah minta ditambahkan. Rasulullah minta ditambahkan, lalu Allah pun mengabulkan. Bahwa setiap 1 orang membawa lagi 70,000. Ya, berarti 70,000 kali 70,000 ya lumayan. 4.900.000 juta. Ya, mudah-mudahan ada kesempatan lah.
Ya. Nah, terus siapa? Bagaimana sifat orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab? Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa ya Rasulullah mereka itu? Apa kata Rasulullah? Humul ladina la yastarkun, wala yaktawun, wala yatatayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah. Apa itu ruqyah, Bu? Dijampi-jampi. Ya. Kata Rasulullah, mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah. Minta diruqyah itu makruh hukumnya. Ibu datang ke Pak Ustadz, tolong dong ruqyah saya. Ya. Kenapa, Bu? Gak tahu nih, saya kemasukan jurik kayaknya. Minta diruqyah itu kata para ulama makruh. Ya. Berarti itu menunjukkan kesempurnaan tauhid dia. Sampai-sampai yang makruh saja dia tinggalkan. Kenapa minta diruqyah itu, Bu? Ya, karena kata sebagian ulama, ketika kita minta diruqyah, hati kita bersandar kepada orang yang meruqyah. Ada jenis itu. Ya. Berbeda ketika kita meruqyah sendiri. Kita akan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Itu menunjukkan akan kesempurnaan tauhid, ibu-ibu sekalian. Wala yaktawun, dan tidak berobat dengan cara kai. Karena berobat dengan cara kai itu dilarang. Itu menunjukkan bahwa dia meninggalkan semua yang dilarang. Ya. Wa 'alallahi yatawakkalun wa la yatatayyarun, dan mereka tidak tatayyur. Apa tatayyur itu, Bu? Menganggap sial dengan apa? Suara burung atau yang lainnya, Bu. Ya. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ini menunjukkan, Bu, ini orang tauhidnya sempurna nih, Bu. Sampai yang makruh saja dia tinggalkan. Gimana yang haram? Kira-kira terpenuhi nggak tuh syaratnya pada kita? Susah, Bu, di zaman sekarang, Bu. Ya nggak, Bu? Susah, Bu. Kita terkadang masih suka melakukan yang makruh-makruh, ya. Masih suka melakukan yang haram-haram di zaman sekarang ini. Ya. Ibu-ibu misalnya masih melotot sama suami. Kalau ngomong sama suami, bikin sebel suami, ya, itu kan menunjukkan tauhidnya kurang. Kalau tauhidnya sempurna enggak akan berani dia seperti itu, Ibu. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Tapi Ibu, memang Bu, yang masuk surga itu ada 3 derajat. Yang masuk surga itu ada 3 derajat. Derajat yang pertama ini, yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Ya. Derajat yang kedua, yang masuk surga dengan dihisab tapi tidak diadab. Dimaafkan oleh Allah. Derajat yang ketiga, masuk surga dengan diadab, dihisab dulu dan diadab. Dibersihkan dulu dari dosa, baru masuk surga. Ya. Sebagian orang ada yang berkata begini, yang penting saya masuk surga, Ustadz. Paling di neraka sehari 2 hari. Ya Allah. Dari mana kamu yakin? Ya. Sebagian orang begitu, Bu, karena ngikutin hawa nafsu, suka berbuat dosa. Dia nggak mau meninggalkan dosanya, lalu kemudian menganggap remeh dosa dan berkata, yang penting saya mati di atas tauhid dah. Ya, kan kata dalam hadis tadi disebutkan bahwa pahala tauhid sangat berat, Ustadz. Jadi nanti kalau ditimbang tauhid saya lebih kuat dong daripada maksiat-maksiat saya. Kita katakan, masa? Yang benar. Dari mana kamu tahu tauhid kamu lebih kuat? Ya. Kalau kamu tauhidnya kuat,
kamu tinggalkan maksiat. Yang dimaksud hadis tadi yang di toko itu kartu, itu orang yang terkadang jatuh kepada maksiat, taubat lagi, jatuh lagi, taubat lagi. Adapun kamu taubat aja kagak, udah gitu ya menganggap paling nanti saya masuk neraka seminggu. Kalau ternyata kamu mati di atas syirik gara-gara maksiat, kamu gimana? Karena kata para ulama, al-ma'asi dihlizul kufur. Maksiat itu corong menuju kekafiran. Sangat bisa. Suara apa itu? Oh, pesawat. Ibu-ibu sekalian, sangat mungkin orang yang banyak berbuat maksiat, gara-gara maksiatnya terjerumus kepada kesyirikan dan kekafiran, sangat mungkin. Makanya Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul untuk ditimpa fitnah. Apa itu fitnah? Syirik. Atau ditimpa azab yang pedih, kata Allah. Iya. Kemudian kata beliau, kita lanjutkan, wala yakmulu tahqiqul mutlaq lit-tauhid illa bil ibtiadi an thalathati asya. Tidak mungkin tauhid kita sempurna kecuali dengan meninggalkan 3 perkara. Tidak mungkin tauhid kita sempurna kecuali dengan meninggalkan 3 perkara, Bu. Yang pertama, an yabta'ida anisyirki kullihi akbarihi wa asqarihi. Menjauhi syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Faman waqa'a fi syirkil akbar awil asqar falam yuhaqqiq at-tauhid at-tahqiqal kamil. Siapa yang jatuh kepada syirik besar atau syirik kecil, berarti dia belum merealisasikan tauhid dengan sempurna. Mungkin ibu terkadang alhamdulillah kita bisa selamat dari syirik besar, kita paham, kita jauhi. Tapi untuk meninggalkan syirik kecil terkadang susah lah, Bu. Syirik kecil contohnya apa? Ria. Pengen dipuji. Kalau kita suaranya indah misalnya. Pengen diakui kalau kita punya ilmu. Ya. Pengen ya kalau ibu-ibu misalnya, Bu, berdakwah di mana? Di media sosial. Itu yang bikin kita nggak ikhlas tuh ini nih, Bu. Cap jempol. Jadi kita masih mengharapkan cap jempol, Bu. Kalau kita masih mengharapkan like, Bu. Waduh, Bu. Berarti kita nggak ikhlas itu, Bu. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, an yabta'ida anil bid'ah bi kulli anwa'iha aqdiyah wa amaliyah. Meninggalkan semua bid'ah. Baik bid'ah yang berhubungan dengan akidah maupun bid'ah yang bersifat amal perbuatan. Dia tinggalkan semuanya. Yang ketiga, al-ibtiad anidz dzunub. Itu meninggalkan dosa. Ya, terutama dosa-dosa besar. Ya. Adapun dosa kecil sulit rasanya kita untuk menghindar, tapi kita selalu banyak taubat kepada Allah, Bu. Penting. Nah, ini ibu-ibu sekalian ya. Jadi kata beliau, tauhid kita tidak akan sempurna kecuali dengan meninggalkan 3 perkara. Meninggalkan kesyirikan, baik besar maupun kecil. Yang kedua, meninggalkan kebid'ahan, baik bid'ah yang berhubungan dengan akidah maupun dengan amal ibadah. Yang ketiga, meninggalkan dosa-dosa, terutama dosa-dosa besar. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian, semoga kita termasuk orang-orang yang sempurna tauhidnya, Bu. Allah bantu kita, Bu, untuk terus menyempurnakan tauhid kita, Bu. Ya.
Dan tidak mungkin kita bisa menyempurnakan tauhid kecuali dengan mempelajari ilmu tauhid itu. Belajar, harus. Belajar mana tauhid, mana syirik, mana bid'ah, mana sunnah. Ya, pelajari mana yang termasuk dosa-dosa besar. Penting. Kalau kita tidak belajar, gimana kita akan bisa menyempurnakan tauhid kita? Sangat sulit sekali. Kaidah yang ke-100. Karena ini kaidah terakhir dari kaidah tauhid uluhiyah. Setelah itu masuk ke kaidah tauhid asma wa sifat. Kaidah yang ke-100. Satu lagi, Bu. Maaf, Bu ya. Kullu ma kana min ibadatil kuffar au a'datihim al-mukhtassah bihim fayahrumu tashabbuh bihim fiha. Segala sesuatu yang termasuk ibadah orang kafir atau kebiasaan mereka yang khusus mereka, maka haram kita untuk tasyabuh, menyerupai mereka. Ya. Segala sesuatu yang termasuk ibadah orang kafir atau kebiasaan-kebiasaan yang itu khusus orang kafir, haram hukumnya kita tasyabuh dengan mereka. Perhatikan kata-kata khusus mereka. Adapun kalau bukan khusus mereka, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Jadi tasyabuh yang dilarang itu yang kayak gimana, Bu? Yang dalam perkara itu ibadahnya orang kafir atau kebiasaan yang itu khusus untuk orang kafir. Perhatikan baik-baik. Adapun kalau itu tidak khusus untuk mereka, boleh. Tidak disebut tasyabuh, tidak. Contoh, orang kafir pakai jam tangan, kita pakai jam tangan, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Orang kafir pakai jas, kita pakai jas, boleh nggak, Bu? Boleh, karena itu bukan kekhususan mereka. Orang kafir main bola, kita main bola, boleh nggak, Bu? Boleh, padahal main bola asalnya dari orang kafir. Ya, tapi kata para ulama, itu berhubungan dengan permainan, dan permainan itu pada asalnya boleh. Ya. Ibu-ibu sekalian. Kata beliau, وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ. Ini adalah sesuatu yang disepakati oleh para ulama semuanya. فَلَا يَجُوزُ أَن نَتَشَبَّهَ بِالْكُفَّارِ فِي صِنْفَيْنِ مِنَ الْأَشْيَاءِ. Maka tidak boleh kita menyerupai orang kafir dalam dua perkara. As-sinful awal, perkara yang pertama, as-sinfil awal, maka min qabili tuqusihim asyirkiyah al-wathaniyah atau ta'abudatim al-bid'iyah al-khurafiyah. Yang termasuk, ya, yaitu simbol-simbol mereka yang syirik atau ibadah-ibadah mereka yang bid'ah dan khurafat. Simbol-simbol kesyirikan harus ditinggalkan, Bu. Ya. Kalau Ibu ada tahu olahraga namanya olahraga yoga. Yoga itu asalnya dari mana? Peribadahan orang Buddha atau Hindu, Bu. Ya. Maka jangan. Nggak boleh. Karena itu dari peribadahan mereka. Ya. Demikian pula kalau ada simbol-simbol tertentu. Misalnya salib. Nggak boleh. Ya. Maka semua yang itu termasuk simbol-simbol kesyirikan haram. Nggak boleh kita memakainya. Tasyabuh tidak boleh. Demikian pula ibadah-ibadah mereka, cara ibadah mereka. Seperti orang yang yoga itu kan biasanya menghadap ke matahari, mengosongkan pikiran. Seperti orang Hindu dulu. Karena mereka orang-orang Majusi juga menyembah orang-orang yang menyembah matahari itu suka menghadap ke matahari di waktu terbit dan di waktu terbenam. Ya. As-sinf tsani,
Yang kedua, la yajuzu an natashabba bihim fi a'adatihim allati urifu wa ikhtassu biha. Itu tidak boleh tasyabuh dengan kebiasaan mereka sehari-hari yang itu khusus buat mereka. Kebiasaan mereka yang setiap hari mereka lakukan, seperti misalnya cara berpakaiannya, atau cara pakai kopiahnya, atau ya pokoknya sesuatu yang itu kebiasaan mereka. Adapun kalau itu bukan kebiasaan mereka ya nggak masalah. Ya, saya dulu pernah dibully gara-gara main manikin, patung-patungan. Katanya itu tasyabuh dengan orang kafir. Tasyabuh dari mana? Itu bukan kebiasaan mereka. Apakah orang kafir itu kebiasaannya tiap hari main patung-patungan gitu? Ya enggak lah. Itu kan cuma permainan. Sedangkan permainan pada asalnya apa? Boleh mubah. Sekarang main bola, asalnya dari mana? Orang kafir. Boleh nggak main bola? Boleh, asal terpenuhi apa? Syaratnya tidak mempertontonkan aurat, tidak menimbulkan perkelahian, tidak melalaikan yang wajib, silakan saja. Ya. Padahal tuh main bola jelas-jelas berasal dari orang kafir. Tapi tetap boleh kata para ulama. Main poli, main biliar, itu semua kan berasal dari orang kafir. Karena itu permainan pada asalnya mubah. Yang bikin haram itu ada di situ perjudiannya, ada di situ wanitanya, campur baurnya dan yang lainnya. Ya. Gara-gara saya manikin, wah, ya katanya tasyabuh, kita bingung, kita cuma senyum-senyum aja. Ini orang kok balul banget ya, nggak paham tentang masalah tasyabuh. Dari sisi apa tasyabuhnya itu? Ya. Nah ini ibu sekalian. Ya. Wa amma idza kana aslan min adatihim thumma akhadhahu al-muslimun wa intashara bainahum wa sarat 'adah mujtama'iyyah umamiyyah wa lam yakun mukhalifan li syai'in min al-adillah fala ba'sa bih. Adapun kalau asalnya dari adat mereka, kebiasaan mereka, lalu diambil oleh kaum muslimin, lalu menjadi apa? Bukan lagi kekhususan mereka. Ya, dan tidak bertabrakan dengan syariat, maka kata beliau boleh. Contoh apa? Naik mobil, naik pesawat. Mobil yang bikin siapa? Orang kafir. Pesawat juga. Pakai jam tangan. Walabsul bintol, demikian pula pakai celana, boleh. Ya. Maka yang seperti ini boleh, asal celananya jangan yang merecet. Buat laki-laki tapi ya, Bu. Ya. Walaupun kalau ya celananya jeans, jeansnya jeans tomang apa jeans iprit nggak tahu sudah. Ya. Merecet banget, nggak boleh, haram. Ibu-ibu sekalian. Nah ini ibu-ibu. Ya kita cukupkan. Baik. Saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.